Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maya Amelia Sari, NPM 18210028, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian media dan teknologi pembelajaran PAI. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media dapat diartikan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan bentuk jamak dari kata perantara atau medium yang memiliki arti sarana komunikasi. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung oleh Supratro bahwa media pembelajaran sebagai alat yang sangat efektif dalam membantu pendidik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Gagne mengutip pengertian media sebagaimana yang dikemukakannya, mengatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Yang selanjutnya mengenai pengertian pembelajaran. Menurut Al-Paujan Amin, bahwa pembelajaran artinya proses, cara pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju pada saat target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara, menurut Gagne, mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan peristiwa secara seksama dengan maksud agar terjadi belajar dan membuatnya berhasil. Dalam pengertian lainnya, Winkel mendefinisikan pembelajaran sebagai pengaturan dan penciptaan kondisi-kondisi ekstern sedemikian rupa sehingga menunjang proses belajar siswa dan tidak menghambatnya. Pengertian media pembelajaran PAI. Media pembelajaran PAI merupakan sebagai perantara atau pengantar, alat bantu mengajar, sarana pembawa atau penyalur pesan, sumber belajar, dan alat perangsang siswa agar pembelajaran lebih konkret dan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengertian teknologi pembelajaran PAI. Teknologi pembelajaran PAI adalah sebuah upaya pemikiran bagaimana menciptakan proses pembelajaran PAI yang efektif dan efisien agar proses belajar dan hasil pembelajaran dapat bermakna sehingga pembelajaran dapat mempunyai kompetensi dalam kehidupannya. Kesimpulannya bahwa teknologi pembelajaran yaitu pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dapat berupa alat, teknik, ataupun metode yang menjadi sarana untuk mempermudah penyampaian pesan atau informasi dari sumber atau pendidik ke penerima informasi atau siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran atau pendidikan. Selanjutnya yang kedua mengenai karakteristik media dan teknologi pembelajaran PAI. Poin ke-1, karakteristik media pembelajaran PAI. A. Ciri fiksatif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. B. Ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. C. Ciri distributif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media mentransformasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut.
Poin B, mengenai karakteristik teknologi pembelajaran PAI. Karakteristik di sini yang dimaksud adalah ciri khas dari suatu cara atau suatu metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat bantu yang disebut hardware yang berupa TV, radio, video, dan lain-lain. Selain itu, pendidikan juga menggunakan teknologi yang disebut software, antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi dan penilaian keberhasilannya. Seperti A. Teknologi auditif. Karakteristiknya hanya mengandalkan suara saja, dalam penyajiannya tidak ada gambar dan lain-lain. B. Teknologi visual. Karakteristiknya mengandalkan indera penglihatan saja, diam atau tidak bergerak, tidak cocok untuk orang buta. C. Teknologi audiovisual. Karakteristiknya menyajikan suara dan gambar, menyajikan suara yang dinamis atau gerak, digunakan dengan cara yang direncanakan oleh perancang. Pembahasan yang ketiga mengenai landasan pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar dan tidak menutup kemungkinan bahwa media harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Karena dukungan media yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, sebuah media pembelajaran akan mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara lengkap dan tepat, serta mempengaruhi hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Ada beberapa tinjauan landasan penggunaan media pembelajaran, diantaranya A. Landasan filosofis. Adanya suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas, proses pembelajaran menjadi kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam proses pembelajaran akan menyebabkan dehumanisasi. B. Landasan psikologis. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret daripada yang abstrak. Pembahasan yang keempat mengenai tujuan pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Tujuan utama dari inovasi pembelajaran adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Sedangkan tujuan pengembangan dan inovasi media adalah untuk menumbuhkan daya inovasi dan kreativitas pendidik demi peningkatan kualitas dan profesionalitas guru sehingga peserta didik mampu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tujuan teknologi pembelajaran secara umum adalah untuk memecahkan masalah belajar dan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Pembahasan yang kelima mengenai media dan teknologi pembelajaran PAI sebelum dan sesudah diinovasi. Yang pertama, dahulu proses pembelajaran diharuskan tatap muka ke sekolah. Namun pada masa pandemi ini, siswa dituntut untuk harus tetap belajar meskipun dengan daring atau dalam jaringan. Pandemi COVID-19 ini menegaskan akan pentingnya media dan teknologi sebagai solusi dan jembatan agar tetap berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau KBM. Guru harus kreatif melakukan inovasi pembelajaran yang merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan dengan memaksimalkan media teknologi yang ada yang berbasis online seperti Edlink, Google Meet, Zoom Meeting, dan lain sebagainya agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan meskipun tidak tatap muka langsung antara guru dengan siswa tersebut.
Oleh karena itu, guru zaman sekarang harus mampu dan melek IT agar mudah dalam administrasi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. 2. Pemanfaatan laptop atau gadget dan internet sebagai media pembelajaran. Sebelum diinovasi, laptop digunakan hanya untuk pembuatan tugas. Namun, setelah diinovasi, laptop digunakan untuk proses pembelajaran yang disambungkan oleh internet melalui aplikasi Google Meet, Zoom Meeting, dan lain-lain. Sebelum diinovasi, internet hanya digunakan untuk mencari referensi mata pelajaran selain buku. Namun, setelah diinovasi, internet sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Tanpa ada internet, siswa atau guru tidak bisa melakukan proses pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Setelah diinovasi, laptop dan internet merupakan dua komponen yang sangat penting untuk mengembangkan pembelajaran, baik strategi pembelajaran, instrumen pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Internet juga sangat mempermudah guru PAI dalam mengkombinasikan beberapa ilmu untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman terhadap siswa terhadap materi yang diajarkan. 3. Sebelum diinovasi, pendidik dan peserta didik hanya menggunakan buku yang ada di perpustakaan sebagai media pembelajaran. Namun, setelah diinovasi, pendidik dan peserta didik dapat mencari referensi untuk materi pembelajaran dari internet. Dengan adanya media dan teknologi pembelajaran, sangat diharapkan di dunia pendidikan bisa mengubah dan menambah kemampuan belajar yang sangat efektif. Karena itu, pemanfaatan media dan teknologi yang ada saat ini lebih baik untuk dimaksimalkan penggunaannya dalam hal yang positif. Pembahasan yang terakhir mengenai contoh hasil pengembangan media dan teknologi pembelajaran PAI di masa pandemi. Yang pertama, berkembangnya pendidikan terbuka dengan belajar jarak jauh. Untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh, diperlukan pemanfaatan teknologi internet secara maksimal dapat memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya, misalnya guru dan laboratorium sebagai fasilitator bukan sebagai sumber informasi. 3. Penggunaan perangkat informasi interaktif seperti CD-ROM multimedia yang bertahap akan menggantikan fungsi papan tulis. Alhamdulillah, pembahasan dari awal sampai akhir telah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.